Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum ayuhat tulab? Semoga saya harapkan di pagi yang insyaallah berkah ini antum tetap semangat untuk kembali mempelajari ilmu yang akan kita bahas, yang merupakan salah satu pokok dari ilmu bahasa, yang mana ilmu bahasa Arab tersebut adalah merupakan fondasi dari ilmu din lainnya. Dan Ustaz harapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semangat dan niat yang lurus dalam mempelajari ilmu ini dan ilmu-ilmu lainnya. Yang karena dengan niat yang lurus dan kemauan serta semangat dari diri kita sendiri, insyaallah ilmu tersebut akan lebih mudah untuk dapat kita terima, kita pahami, ya. Dan kendala apapun yang dihadapi dalam memperoleh ilmu tersebut, insyaallah akan dengan biasa kita anggap sebagai suatu tantangan yang memang harus kita lalui untuk memperoleh ilmu tersebut. Baik, anak-anak ustaz sekalian, kita insyaallah akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu sharaf, dan kita terakhir telah sampai kepada beberapa praktik tasrif dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, ya, dari bina yang telah kita pelajari dan juga dari pembagian fiil yang telah kita pelajari. Sebelumnya Ustaz ingin mengulang kembali sedikit karena ada beberapa dari teman antum yang alhamdulillah memberikan beberapa pertanyaan yang dari situ dapat kita lihat bahwa alhamdulillah antum masih semangat untuk mempelajarinya. Yang pertama, kita ulang kembali, yang dimaksud dengan fiil adalah kalimah dalam bahasa Arab yang dia terkait dengan perbuatan, ya. Dan untuk membedakannya dengan yang lain itu bisa dilihat dari tanda-tandanya, yaitu pertama fiil seperti fiil madhi itu biasanya diakhiri dengan baris fathah, ya, fathah, dengan baris fathah. Contohnya ya, syawa, ini fathah. Kemudian fi'il mudhari biasanya di depannya, coba kita lihat, biasanya di depannya kita lihat kemari, biasanya di depannya dia didahului dengan huruf mudhara'ah, itu huruf tambahan. Huruf tambahannya contohnya huruf ya di sini, yansuru, asalnya dari nasara. Nasara fi'il madinya, nasara dia akhirnya adalah fathah. Sementara fi'il mudhari dia akhirannya, antum lihat di sini, yansuru, ra-nya itu berbaris dhammah dan diawali dengan huruf mudhara'ah, ya, itu huruf ya salah satunya, ya, yansuru. Maka ini adalah fi'il mudhari. Sementara nasara adalah fi'il madinya,
Ya, jadi kalau antum jumpai ada yang berbaris fathah di akhirnya, berarti itu fiil yang apa? Secara umum itu bisa kita nilai sebagai fiil ya, fiil madhi. Dan jika ada huruf mudharah di depannya, salah satunya ya yang saat ini masih kita hanya sampai huruf ya saja, yaitu ini adalah fiil mudhari, termasuk fiil ya. Kemudian tentang bina, coba kita ulang kembali lagi. Bina fi'il yaitu bina fi'il sahih, yaitu yang tidak ada huruf cacat, yaitu tidak ada huruf sakitnya, itu alif, waw, ya. Nah, huruf bina sahih ini ada nanti bina yang mahmus, yakni bina yang dia ada huruf hamzahnya ya. Ini dia huruf hamzah. Qara'a, hamzahnya ini amala. Ini hamzahnya di depan. Ini hamzahnya di tengah, sa'ala. Itu mahmus. Kemudian bina sahih dia tidak ada sama sekali huruf cacat huruf ilah, dan juga huruf hamzahnya tidak ada. Kemudian bina misal untuk bina mu'tal, afwan, bina mudhaf, itu mudhaf yang hurufnya berulang dua kali, ada dua kali, farra, ain fi'il dan lam fi'ilnya dua kali. Kemudian bina misal bina mu'tal yang terbagi menjadi tiga, misal ajwaf, naqis, kemudian lafif. Nah, misal huruf sakitnya berada di depan, huruf ajwaf, bina ajwaf, huruf ilahnya di tengah, sementara huruf yang naqis di belakang. Dah? Dan di belakang dia hanya satu, itu dia naqis. Sementara kalau lafif, mungkin antum banyak yang sini buat yang seharusnya lafif antum buat naqis ya. Lafif itu dia dua huruf ilahnya. Ini waqa, wa ini huruf ilah. Ini yang bengkok ini, yang tidak ada titik ini seperti huruf ya, ini adalah alif ini sebetulnya. Alif bengkok. Waqa, wa dengan qa, ini lafif. Dia mafruk. Mafruk maksudnya dia dipisahkan oleh qaf ini ya. Letaknya dua ini. Di antara qaf ini ada huruf waw dan huruf alif maksur, alif yang bengkok di belakangnya. Itu adalah dua huruf cacat yang diantari huruf qaf. Jadi mafruk itu dia dua huruf ilah yang diantari satu huruf sahih. Sementara bina lafif makrun itu dekat, dia berdekatan hurufnya ya, huruf kedua dan ketiganya huruf ilah. Qawa, mungkin kurang jasa ini, rawa, waw huruf ilah, alif maksur huruf ilah juga. Ini bukan ya, alif maksur karena tidak titiknya. Saya Ustaz harap itu bisa untuk pahami. Kemudian kita masuk ke timbangan dari fi'il sahih ya. Fi'il sahih yang dia timbangannya fa'ala yaf'ulu. Kemarin sudah ada pembagian ini, tasrif ada sulasi, ada rubai. Sulasi yang asalnya dia 3, rubai yang asalnya dia 4. Nanti ada sumasi itu adalah misalnya ini biharfin, ini sebetulnya ada sulasi tambahannya 1. Tapi bisa kita sebut juga dengan nanti rubai ya, rubai yang adalah merupakan mazid dari sulasi. Sementara ini adalah rubai yang memang dia asalnya memang 4, bukan tambahan, fa'lala. Memang asalnya 4. Jika ini nanti dia jumlahnya 4, ini disebut juga rubai, tapi dia yang mazid dari sulasi. Ini af'ala, ini 4. 1, 2, 3, 4. Tetapi ini adalah tambahan. Mana tambahannya? Ini hamzah ini ya. Sementara kalau yang ini fa'lala, ini bukan tambahan, ini huruf aslinya semua. Ya, huruf aslinya semua. Ya, jadi rubai ini dengan rubai yang merupakan asalnya dari sulasi ya, yaitu biharfin, sulasi kan 3, biharfin tambah 1 4. Berarti ini juga bisa dikatakan rubai, hanya saja dia bukan rubai yang asli ya. Ya, dia adalah rubai yang merupakan asal dari sulasi, maka dikatakan juga sulasi mazid biharfain.
Ini nanti juga bisa dikatakan khumasi karena tambahnya 2, 3 tambah 2 huruf. Ya. Alif tambah ta-nya, ya. Bisa dia disebut khumasi, tapi dia khumasi yang merupakan mazid dari sulasi. Ya, jadi dikatakan juga fi'il sulasi atau fi'il sulasi mazid bi harfain atau khumasi. Ya. Baik, kita timbangan tadi fa'ala yaf'ulu nih. Fa'ala yaf'ulu kita ambil dulu. Ya, bina sahih untuk fa'ala yaf'ulu. Perhatikan, bina yang tidak mengikuti wazan ini fa'ala yaf'ulu adalah ajwafiyah. Jadi untuk ingat naqisiyah, misal dan lafif. Jadi jika ada nanti fi'il yang dia adalah kategori ajwafiyah, ya, ajwafiyah atau naqisiyah atau misal dan lafif, dia enggak masuk kepada, dia tidak ada mengikuti pola fa'ala yaf'ulu, enggak ada mengikuti pola fa'ala yaf'ulu. Baik. Pertama kita lihat sini makna, arti. Ini fi'il madhi, ini fi'il madhi, kemudian ini mudhari'nya, ini masdarnya, ini masdar mimi. Masdar mimi sama dengan masdar ni, hanya saja dia rumusannya memakai mim, ya. Kemudian ini isim fa'il. Isim fa'il apa? Pelakunya. Kemudian sampingnya lagi maf'ul, yaitu objek, sebagai objek. Amr, perintah, kata kerja perintah. Nahi, kata kerja larangan. Zaman dan makan sama timbangannya, yaitu zaman, waktu, makan, tempat. Alat, yaitu alat. Nah, rumusan yang mana? Fa'ala yaf'ulu itu ini semua adalah wazannya, wazannya. Kemudian yang ditimbang nanti ini dia. Ini dia yang timbang ke bawah, ini semua kata-kata yang timbang, ya, ditimbang. Ini hanya mengambil sebagian yang mengikuti badala, basata, batala, balagha, hasada, hasyara dan seterusnya. Hanya beberapa kata yang mengikuti pola fa'ala yaf'ulu. Banyak yang lainnya. Ini hanya mengambil sampel saja, ya. Fa'ala yaf'ulu. Ya, kita ini coba diingat, ya, dihafal atau diingat, ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa huwa maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun. Zamannya maf'alun, ya. Kenapa 2 kali? Karena zaman maf'alun timbangannya, makan maf'alun juga sama. Maf'alun, mif'alun, ya. Mif'alun. Ini timbangan semua. Walaupun ini ada artinya, fa'al itu memang ada artinya, itu berbuat, ya, melakukan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan wa fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun, ya. Nah, contoh kata yang dia mauzunnya badala, artinya mendermakan, memberi, ya. Badala yabdhulu badlan, mabdalan, badilun, mabdhulun, ubdhul, la tabdhul, mabdhalun. Dia enggak ada alatnya, enggak ada isim alat, ya. Seperti penjelasan sebelumnya, tidak semua bisa ada isim alatnya. Antum perhatikan, badalah timbangannya, ba-nya, ba fiilnya apa? Fa fiilnya mana? Ba. Ain fiilnya dzal. Lam fiilnya lam. Sama barisnya. Ba baris fathah, dza baris fathah, sama dengan ainnya baris fathah, lam baris fathah, sama. Kemudian ya badzulu, timbangannya kan fa'ala yaf'ulu, maka ikuti yang di yaf'ulu ini. Ya badzulu, ya. Ya huruf mudhara'anya, fa-nya sukun, ba-nya juga sukun. Dzalnya dhammah sama dengan ain fi'ilnya dhammah. Lamnya dhammah sama dengan lam fi'ilnya dhammah. Kemudian badlan, ya. Ikutin pola yang di atas ini. Ini adalah polanya. Sementara ini yang mengikuti pola. Badlan, mabdalan,
Badilun, ya, orang yang mendermakan, orang yang memberi. Badilun, ya, badilun. Kemudian mabdzulun, yang diberi, ya, mabdzulun, ya, maf'ulun, ya, sama kan? Sama. Kemudian ubdzul, ubdzul. Nah, untuk amr antum perhatikan, ini ada tambahan hamzahnya. Hamzahnya nanti barisnya dhammah atau fathah atau kasrah, itu tergantung nanti ain fi'ilnya, ya. Jadi kalau ini timbangan fa'ala yaf'ulu, dia lihat ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya berbaris fa'ala yaf'ulu, berbaris dhammah, maka hamzah nanti antum bariskan dhammah juga. Nah, kemudian pembentukan amar itu lam fi'ilnya disukun, dah. Kemudian hilangkan huruf mudharah yang ada di mudhari. Jadi amar ini antum ambil dari mudhari. Yaf'ulu, antum hilangkan ya-nya. Tinggal fa sukun, ain sukun, lam fa sukun, ain dhammah, lam dhammah. Nah, lamnya tadi antum sukunkan, jadi sukun dia, enggak dhammah lagi. Jadi tinggal yang fa sukun sama ain dhammah. Nah, kemudian untuk amr dia tambahkan hamzah. Hamzahnya barisnya mengikuti ainnya, ain fi'ilnya dhammah, maka hamzahnya juga dhammah. Makanya uf'ul, ya, uf'ul. Dan untuk nahi la taf'ul, antum hilangkan hamzahnya tadi, diganti dengan ta. Kenapa pakai ta? Ta itu menunjukkan anta. Dia memerintahkan mengajak orang bicara, berarti kamu, ya. Berarti orang yang diajak adalah anta, maka digunakan ta. Makanya la taf'ul. La menunjukkan dia larangan. La taf'ul, jangan kerjakan. Ubdzul, berikan. La tabdzul, jangan berikan. Untuk nahi antum tambah huruf la di depannya, ya, sebagai penafian, ya. Kemudian sebagai nahi, ya. Kemudian ditambah huruf ta. Ta untuk menunjukkan mukhatabnya, ya, bahwa kita bicara, memerintahkan kepada orang yang berbicara, orang yang kita ajak bicara, yaitu anta. Kemudian mabdzulun, perhatikan dari timbangan maf'alun. Baik. Mabdzalun, ya. Kemudian berikutnya basata yabsutu, bastan mabsatan, basitun mabsutun, ubsut la tabsut, mabsatun mibsatun. Artinya apa? Membentangkan, menghamparkan, ya, melebarkan, ya. Ini juga sama, timbangannya fa'ala yaf'ulu. Perhatikan polanya. Basata sama dengan fa'ala, yabsutu dengan yaf'ulu. Bastan fa'lan, mabsatan maf'alan, basitun fa'ilun, mabsutun maf'ulun, ubsut uf'ul, ya. Antum coba perhatikan dengan sesama ini, ya. Sama dia mengikuti polanya, ya. Kemudian la tabsud, mabsatun mibsatun, ya. Alat untuk yang membentangkan, ya, alat untuk menghamparkan, membentangkan, ya, dia ada. Jadi isim alat ini ada yang dia ada yang tidak, ya. Dah sama ini, antum ingat saja ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun, ya. Kenapa dua kali? Satu zaman, satu makan. Zaman waktu, menunjukkan waktu, ya. Tempat berbuat, makan, tempat berbuat, waktu dilakukannya perbuatan, ya, masanya. Kemudian mif'alun, ya, ini adalah alatnya. Baik. Kemudian batala yabtulu, butlanan,
mabtalun, batilun, mabtulun, ubtul, la tabtul, mabtalun. Ini juga tidak ada isim halat. Perhatikan, batala sama dengan fa'ala, yabtulu sama dengan yaf'ul, yabtulu sama dengan yaf'ulu. Ya, masih sama. Kita perhatikan. Kemudian butlanan atau butlanun, butlanan. Di sini fa'lan, kenapa di sini butlanan ya? Nah, untuk masdar ini tidak ada rumusan yang baku seperti yang telah disampaikan sebelumnya ya. Tidak ada yang untuk sulasi, tidak ada wazan pola yang baku ya. Jadi antum bisa mengetahuinya dengan banyak melihat di kamus, ya. Ini hanya sebagai membantu saja karena ada kadang yang sesuai dengan timbangan fa'lan, tapi ada yang tidak ya. Karena ini masdar ini tidak baku ya. Tidak ada standar baku untuk rumusannya. Jadi makanya sini dia tiba-tiba berubah butlanan ya, butlanan, karena inilah yang ada dalam kamus untuk masdar dari batala, butlanun atau butlanan ya. Kemudian mabtalun, mabtalun ya. Untuk masdar, kalau masdar mim biasa ya, masih mengikuti mabtalun, batilun, mabtulun sama masih dengan fa'ilun, mabtulun sama dengan maf'ulun, ubtul sama dengan uf'ul, la tabtul, la taf'ul, mabtalun, mabtalun ya. Jadi untuk masdar coba diingat, untuk masdar sulasi di mana ini, di sebelumnya ada, sehingga ini dia tidak ada pola khusus untuk masdar ya. Dan dia biasanya antum bisa ketahui dengan melihat kamus ya, dengan melihat di kamus. Kemudian ini artinya batala, batal tadi. Kemudian balagha, sampai, hingga ya. Balagha yablughu, masih mengikuti pola fa'ala yaf'ulu, yablughu, bulughan ya. Ini juga tidak sesuai dengan wazannya ya. Ini didapat bulughan atau bulughun, antum ketahui dari kamus ya, dari kamus. Karena tidak ada standar baku untuk yang masdar sulasi. Kemudian mablaghan sama maf'alan, balighun orang yang menyampaikan, balighun, fa'ilun, mablughun yang disampaikan, mablughun, maf'ulun, ublugh, la tablugh, mablaghun, mablaghun. Dah. Kemudian hasada, apa ini? Ya, yahsudu, hasadan ya, hasad, dengki ya. Hasada, yahsudu, hasadan, ini apa? Mahsadan ya, hasidun, mahsudun ya. Kemudian ikuti lagi uhsud. Kemudian apa? La tahsud ya, mahsadun, mahsadun. Kemudian berikutnya ini apa? Hasara. Coba ini antum ikuti ya. Hasara, yahsuru, hasran, mahsyaran ya. Hasyirun, mahsurun, uhsur, la tahsur, mahsarun, mahsarun. Nah, kalau yang hasala ini antum lihat masdarnya husulan, husulan, husulan sama dengan yang mana? Bulughan. Baik, sama dengan husulan ya. Sama dengan bulughan. Jadi yang hasala antum coba ikuti yang bulughan. Kemudian hukman antum coba yang hasala sampai hakam, sampai nasara. Ini Ustaz minta coba antum tasrifkan. Tasrifkan
ya, dan kemudian coba nanti dikumpul sebelum hari Senin, ya, dari hasala sampai nasara, ya. Baik. Kemudian kita coba sedikit lagi, tentukan sighat dan terjemahkan kalimat yang bergaris bawah. Yabdulul mujahiduna amwalahum fi sabilillah. Yabdulul mujahiduna, para mujahidin memberikan atau mendermakan amwalahum, harta-harta mereka di jalan Allah. Yabdulu ini apa sighatnya? Sighatnya apa? Fi'il apa? Fi'il bina apa? Bina sahih, ya. Bina yang sahih dari badala yabdulu, ya. Kemudian ubsut yadaika, bentangkanlah kedua tanganmu, ya. Ubsut ini apa? Ini tadi fi'il mudhari, fi'il mudhari, dan dia asalnya adalah fi'il sahih, ya. Yabdulu tadi. Kemudian ubsut juga fi'il sahih yang dia adalah bentuk fi'il amr, ya. Kenapa fi'il amr? Ini sukun di akhirnya, kemudian ada hamzah di depannya, dan huruf ba-nya ini sukun, ya. Huruf ba-nya sukun. Ubsud yadaika, bentangkanlah kedua tanganmu. As-sihru batilun. Sihir itu sesuatu yang batil, ya. As-sihru batilun. As-sihru batilun. Nah, ini batil itu apa? Bentuk apa? Sighahnya apa? Dia adalah fi'il apa? Apa fi'il? Fa'il, isim fa'il. Dia adalah isim fa'il, batil, ya. Sihir itu adalah sesuatu yang batil, ya. Ana arju bulugha risalati ila ummi bisur'atin. Saya mengharapkan surat saya sampai ke ibu saya cepat, segera, ya. Bulugha ini apa? Sighahnya masdar, ya, masdar, sampai bulughan, masdar. Kemudian la tahsud akhaka. La adalah kemudian sukun akhirnya. Berarti ini sighah apa? Ya, fi'il nahi. La tahsud akhaka. Jangan kau dengki dengan saudaramu. Baik. Nah, tadi yang mana? Yang hasara sampai nasara itu antum kerjakan, berikutnya juga dengan yang ini. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Antum tetap kerjakan dan dikumpulkan kepada Ustaz sebelum hari Senin, paling lama hari Senin, ya, hari Senin. Dari hasyara sampai nasara. Kemudian dari nomor 6 sampai dengan 10, ya. Dan materi ini sudah pernah dikirim sebelumnya. Ini masih materi yang lama, ya, masih file materi yang lama, dan antum bisa lihat di situ soalnya. Dan Ustaz tunggu jawaban antum, dan jika masih ada kendala, silakan antum WA Ustaz pribadi, atau mungkin bisa dengan audio call dengan Ustaz agar lebih jelas penjelasannya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada hari berikutnya, dan Ustaz harapkan antum tetap semangat, ya. Jika ada kendala segera ditanyakan, ya. Jangan berlarut-larut sehingga menumpuk, ya, apa yang tidak dipahami. Baik, Ustaz akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.